Prof, ini kami penasaran ini Prof, sebagai salah satu generasi yang tidak mengalami AKM dan saya dulu mengalami UN begitu, mengalami ujian nasional. Dulu saya sebegitu takutnya menghadapi UN itu sampai belajar siang malam, ibaratnya kata orang luar negeri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat One Talks Academy dimanapun berada di seluruh Indonesia. Seperti biasa pada hari ini kita berjumpa kembali di salah satu episode di One Talks Academy, tentunya bersama dengan narasumber kita, Profesor Ali Solkaf PhD. Pemirsa, seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang menarik dan salah satu topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah topik tentang AKM. Nah, mungkin beberapa dari pemirsa ini tidak begitu familiar dengan apa itu AKM. Tapi saya sendiri zaman dulu saya familiarnya bukan dengan AKM tapi dengan UN begitu, karena ini adalah salah satu momok yang sangat menakutkan begitu ya bagi siswa-siswa, bagi adik-adik kita yang sedang bersekolah, baik itu di tingkat dasar maupun di tingkat menengah. Nah, apakah AKM ini, apakah UN itu masih seperti dulu? Karena saya termasuk generasi yang mengalami UN begitu ya, generasi yang mengalami ujian nasional. Nah, saya penasaran ini, apa perbedaannya dan seperti apa bentuk AKM itu? Mungkin kita akan membahas hal tersebut dengan Prof. Ali Solka. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah kabar baik, Prof. Prof, ini kami penasaran ini, Prof. Sebagai salah satu generasi yang tidak mengalami AKM dan saya dulu mengalami UN begitu, mengalami ujian nasional. Dulu saya sebegitu takutnya menghadapi UN itu sampai belajar siang malam, ibaratnya kata orang luar negeri itu 24/7 begitu. Jadi 24 jam 7 hari dalam sepekan. Apa perbedaannya dan bagaimana AKM ini, Prof? Apakah menakutkan seperti UN dulu juga? Ya, Mas Halim. Memang ini kebijakan baru ya, baru dilaksanakan tahun 2021. Dan bagi satuan pendidikan, sekolah ya, bagi orang tua yang punya anaknya sekolah, dan juga bagi kepala sekolah, bagi pengawas, bagi guru di sekolah-sekolah, di satuan pendidikan itu sudah mulai mengenal, ya, ini termasuk sudah mulai populer ya. Jadi bahkan sekarang mungkin saja di lingkungan satuan pendidikan sudah melupakan ujian nasional, sudah tidak lagi menjadi bahan topik pembicaraan mengenai ujian nasional. Itu saya kira tidak lagi ada, karena memang itu terakhir dilaksanakan tahun 2019, tahun 2020 itu tidak dilaksanakan karena pandemi. Jadi kosong lah gitu ya istilahnya itu. Yang kemudian itu diserahkan yang dulu membuat momok ya, banyak orang yang kemudian sangat khawatir tentang hasil ujian nasional itu karena pada saatnya pernah menjadi syarat kelulusan. Betul. Kemudian berikutnya tidak lagi menjadi syarat kelulusan, tetapi kemudian itu menjadi pencitraan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan, dan bahkan ini di setiap daerah yang kemudian apa yang dimaksud dengan pencitraan itu, Prof? Pencitraan itu artinya kalau kemudian nilainya di wilayah atau nilai hasil ujian nasional dari para siswa di sebuah sekolah jelek, itu kemudian orang menganggap ya sekolah itu jelek. Apalagi kalau kemudian sekumpulan sekolah di suatu wilayah, kabupaten atau kota itu jelek, maka itu citra Pemda ya, pemerintah daerah dalam hal pendidikan itu ya akan menjadi jelek. Tapi kalau bagus akan kemudian dibicarakan di mana-mana. Itu yang saya katakan menimbulkan masalah pencitraan di sekolah, yang itulah yang kemudian walaupun sudah tidak menentukan kelulusan, jadi tidak lagi itu menjadi hal yang menakutkan buat peserta didik, tapi bisa menjadi hal yang menakutkan buat stakeholders yang terkait dengan sekolah dan pemerintah daerah. Nah, itu tidak lagi
terjadi dalam waktu 2019 terakhir ya, 2020 tidak ada lagi karena pandemi, itu kemudian yang ditakuti dalam kaitannya dengan yang saya tadi sebut itu tidak lagi ada. Baru kemudian dan kebijakan ini sudah diluncurkan pada tahun 2019 bahwa ujian nasional tidak lagi akan berlaku tahun 2021. Tapi tahun 2020 tidak dilaksanakan hanya karena pandemi. Nah, sehingga sekarang yang dikenal, yang banyak dibicarakan, yang sedang dipikirkan bagaimana kelanjutannya, itu adalah yang sebetulnya AKM ini menjadi bagian dari yang mungkin lebih dikenal bukan AKM, tapi AN, Assessment Nasional. Jadi seolah-olah penggantian ujian nasional, UN, menjadi AN, U menjadi A gitu ya. Tapi sebetulnya itu beda sekali antara ujian nasional dengan asesmen nasional. Nah ini mungkin kalau boleh saya sampaikan, itu bagi teman-teman yang sekarang mungkin tidak ada urusannya dengan pendidikan di sekolah, di SD, SMP, SMA, tidak punya anak, ya, tidak punya anak yang sedang diikutkan dalam kegiatan asesmen nasional dan masyarakat umum, mungkin ini bisa targetnya itu karena yang punya anak yang masih aktif dalam kaitannya dengan kebijakan pendidikan nasional itu saya kira sekarang sudah banyak tahu lah tentang yang dikenal itu sekarang adalah asesmen nasional. AKM itu tidak banyak dikenal mungkin karena itu bagian dari asesmen nasional. Tapi sebetulnya bagian yang paling penting, ya kalau boleh saya katakan penting sekali ya kalau tidak saya bandingkan dengan yang jadi asesmen nasional itu berisi AKM, asesmen kompetensi minimal, dan juga survei karakter dan lingkungan belajar. Yang lingkungan belajar dan survei karakter ini tidak langsung sumber datanya itu dari peserta didik. Jadi dari peserta didik yang seperti ujian nasional sebagai sumber langsung data yang dikumpulkan dalam kegiatan assessment ini adalah AKM, Assessment Kompetensi Minimal. Perbedaan yang paling nyolok antara ujian nasional dengan AKM yang sebagai bagian dari asesmen nasional itu pada aspek-aspek yang dinilai, aspek-aspek yang dievaluasi, aspek-aspek yang di-assess, assessment dilakukan assessment itu pada aspek-aspek yang sangat beda antara ujian nasional dengan asesmen nasional. Kalau ujian nasional yang dinilai, yang dievaluasi, asesmen yang dilakukan itu pada beberapa mata pelajaran yang dianggap penting ya. Sebetulnya semua kan penting. Yang kira-kira memang dari sekian mata pelajaran itu mana yang dianggap perlu dimasukkan dalam ujian nasional, mana yang cukup diserahkan pada sekolah untuk dilakukan ujian sekolah. Nah, untuk yang sekarang ini mulai tahun 2021, AKM itu tidak lagi berbasis mata pelajaran. Tidak lagi berbasis mata pelajaran, yaitu berbasis pada yang disebut dengan kompetensi minimal. Kalau saya menafsirkannya itu sebetulnya istilah minimal itu kadang mengecohkan, bisa menjadi salah paham. Kok minimal? Ya, sebetulnya bukan minimal, tetapi mendasar. Jadi saya menafsirkan bahwa pada dasarnya kenapa disebut minimal karena yang dicakup untuk dinilai, untuk dilakukan assessment itu kompetensi yang mendasar, yaitu dua yang disebut
sebagai kompetensi mendasar, yaitu literasi membaca dan numeracy. Ingat Mas Salim, dulu mungkin bisa masih ditelusur literatur bahwa pada dasarnya dari sejak awal itu ada terkenal 3 R's, ya, 3 R. 3 R itu reading, writing, dan arithmetic. 3 R. Ya, calistung ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu calistung ya, membaca, menulis, dan berhitung. Ya, itu sebetulnya calistung, membaca, menulis, dan berhitung, itu penerjemahan dari konsep kebijakan universal, pendidikan universal yang mungkin banyak dikenal di banyak negara, khususnya di Amerika. Kalau membaca literatur, 3 R. 3 R singkatan yang terakhir itu yang agak menggemeskan ya, karena arithmetic itu kan sebenarnya arithmetic, tapi disingkatnya juga R untuk membuatnya menjadi lebih enak sebagai akronim ya, reading, writing, arithmetic. Nah itu kemudian kalau di dalam konteks Indonesia itu sangat terkenal dengan kata calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Ya, sebetulnya ya kalau dilihat AKM ini tidak listnya tapi ca-nya, catung gitu ya. Catung itu ya membaca, literasi membaca, dan berhitung, numeracy ya. Jadi itulah yang kemudian disebut minimal, tapi saya menyebutnya mendasar. Itu beda yang paling penting, yang paling menyolok antara ujian nasional dengan AKM sebagai bagian dari asesmen nasional. Beda yang paling menyolok lagi adalah bahwa pada dasarnya ujian nasional itu kan dikembangkan untuk menjadi instrumen, menjadi alat untuk mengukur ketercapaian standar nasional pendidikan. Tetapi yang diambil adalah ujung dari standar nasional pendidikan, yaitu SKL, standar kompetensi lulusan. Kalau sudah lulus, itu mereka itu diharapkan punya kompetensi apa? Nah, itulah yang kemudian disebut dengan SKL. Sehingga ujian nasional itu arahnya memilih beberapa mata pelajaran yang diujikan secara nasional, itu dalam kaitannya dengan penyediaan instrumen untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan. Sedangkan AKM tidak lagi ada kaitannya secara langsung dengan standar kompetensi lulusan. Yang kemudian juga sangat berbeda adalah pada dasarnya kalau ujian nasional itu melibatkan para peserta didik di tingkat akhir, yaitu misalnya kalau dulu pernah ada SD, ujian nasional untuk SD itu berarti kelas 6, kemudian SMP itu berarti kelas 9, kemudian untuk SMA kelas 12. Ya, tetapi ujian sekarang menjadi asesmen nasional yang dalam kaitannya ini adalah AKM, asesmen kompetensi minimal, itu hanya jenjang, di setiap jenjang itu 1 tahun sebelum mereka lulus. Jadi kalau SD itu berarti kelas 5, untuk SMP itu berarti kelas 8, untuk SMA kelas 11. Kenapa begitu? Karena ini juga perbedaan yang keempat ya barangkali, ujian nasional itu kalau dikenalnya kan evaluasi hasil belajar akhir, evaluasi hasil belajar. Istilah yang mutakhir ini kan disebut dengan assessment of learning. Ya, untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, capaian pembelajaran di jenjang akhir. Akhir jenjang ya, di akhir jenjang. Sedangkan kalau yang AKM itu bukan assessment of learning, tetapi assessment for learning yang lebih dikenal sebagai formative assessment atau diagnostic test untuk mengidentifikasi persoalan masalah-masalah belajar pada saat mereka masih duduk di bangku sekolah. Ya, sehingga kemudian kalau sekarang ini tahun 2021 sudah berlalu, sekarang tahun 2022
maka yang ditunggu adalah bagaimana hasil AKM yang sasarannya itu peserta didik di bangku sekolah pada kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, kelas 11 untuk SMA itu tindak lanjutnya, Pak Halim. Jadi kalau mau nagih, ditunggu-tunggu, itu bagaimana tindak lanjut hasil dari AKM. Mestinya, seperti juga rencana semula, dan insya Allah ini mestinya tidak ada masalah, pada tahun 2022 awal ini, yaitu pada saat peserta didik itu masih duduk di kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, kelas 11 untuk SMA, masih ada waktu untuk memperoleh masukan. Masih ada waktu untuk memperoleh balikan, kira-kira yang perlu diperbaiki, yang perlu ditingkatkan, untuk meningkatkan capaian pembelajaran, sisa waktu 1 tahun lah begitu, atau sebetulnya 1,5 tahun ya, untuk kemudian mereka mengakhiri jenjang masing-masing, SD pada kelas 6, akhir kelas 6, SMP pada akhir kelas 9, SMA pada akhir kelas 12, itu memperoleh masukan mana kira-kira yang perlu diperbaiki. Perbaikan ini mengarah pada 2 kelompok ya, kelompok siswa memperbaiki cara belajar mereka agar menjadi lebih baik hasilnya, dan kelompok para pendidik, para guru di satuan pendidikan untuk memperbaiki strategi mengajar mereka. Bagaimana mereka mengatur strategi memfasilitasi para peserta didik dalam pembelajaran. Nah, sehingga kemudian yang sekarang ini sebagai hasil AKM yang diselenggarakan sampai akhir tahun 2021, AKM itu yang ditunggu-tunggu adalah hasil yang berupa rumusan-rumusan, katakanlah hasil analisis lah. Hasil analisis data yang diperoleh dari peserta yang tadi hanya kelas 8, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 itu, untuk itu tadi ditindaklanjuti oleh peserta didik dalam memperbaiki strategi belajarnya, dan ditunggu oleh para pendidik, para guru untuk memperbaiki cara mengajar mereka, cara melibatkan pembelajaran para peserta didiknya agar menghasilkan capaian belajar yang lebih baik pada akhir tahun, ya pada akhir tahun. Untuk SD itu kelas 6, SMP kelas 9, SMA kelas 12, dan juga SMK. Begitu Mas Halim, ini saya kira perlu diperhatikan ini, ditagih ini mengenai janji tujuan, ya, janji tujuan AKM, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi di satuan pendidikan yang terkait dengan pembelajaran para peserta didik sebelum mereka masuk ke kelas yang di akhir jenjang, di akhir setiap jenjang lah gitu. Baik. Kita masih punya sedikit waktu, Prof. Saya punya 2 pertanyaan sebagai orang awam ini, karena masih belum pernah mendengar apa itu AKM dan seperti apa. Jadi 2 pertanyaan itu. Yang pertama, jika keterkaitannya dengan AKM adalah untuk membaca dan menghitung minimal begitu, sejauh apa kita melihat membaca dan menghitung ini? Karena kalau dilihat hanya membaca dan menghitung saja, mungkin kelas 1, kelas 2 SD sudah bisa membaca dan menghitung begitu. Bagaimana tahapannya sampai ke jenjang pendidikan selanjutnya? Kemudian yang kedua, Prof, terkait dengan fokus tadi, bahwa AKM ini kita melihat bahwa fokusnya adalah seperti ujian formatif begitu, yang memperbaiki proses. Nah, bagaimana dengan siswa yang sudah melewati itu? Jadi kan ini seperti siswa yang sedang melakukan asesmen ini, kemudian hasilnya adalah untuk memperbaiki yang sebelumnya. Bagaimana dengan siswa-siswa yang lulus begitu? Kalau yang UN dulu kan kita melihat sumatifnya begitu, sehingga bagaimana kualitas lulusan ini, sementara yang ini adalah berfokus pada perbaikan terhadap feedback begitu.
Demikian, Prof. Ya, baik. Ada dua pertanyaan, tapi pertanyaan pertama mungkin kita bisa bicarakan lebih detail lagi mengenai bagaimana fungsi literasi membaca dan numerasi, khususnya mungkin nanti tentang literasi membaca itu dalam kaitannya dengan kurikulum, ya. Karena pada dasarnya kalau itu kemudian dicakup dalam AKM itu dianggap sangat penting, ya, oleh pemerintah dianggap sangat sangat penting. Kemudian yang perlu dibahas adalah ini secara langsung bukan nama mata pelajaran. Bagaimana kemudian yang dianggap penting ini diposisikan dalam kaitannya dengan kurikulum. Ya. Itu baiklah, itu akan saya jawab dalam episode tersendiri, ya. Ya. Tapi kemudian yang pertanyaan kedua, ya, mengenai AKM ini tidak ada ketentuan lulus atau tidak lulus, ya. Jadi pada dasarnya apa adanya, ya, apa adanya itu akan kemudian dianalisis untuk menghasilkan tentu daftar, ya, daftar yang perlu diperhatikan sebagai dasar untuk meningkatkan proses atau strategi belajar para siswa, dan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan proses belajar mengajar di kelas atau juga mungkin di luar kelas yang harus dilakukan oleh para guru, ya. Jadi pada dasarnya ini semacam penelitian karena ya simpulan yang sifatnya itu mencakup semua. Karena apa? Yang belum saya sebut tadi bahwa perbedaan yang juga penting sekali untuk disebutkan antara ujian nasional dengan asesmen nasional yang di dalamnya ada AKM itu adalah pelibatan siswa, peserta didik. Kalau ujian nasional itu semua peserta didik. Semua peserta didik di jenjang akhir, kelas 6 kalau SD, ya, kalau masih ada, tapi itu kan masih ada juga SD. Kemudian SMP itu kelas 9, kemudian SMA kelas 12, itu semuanya tidak ada yang terkecuali. Jadi kalau toh misalnya tidak bisa ikuti, maka akan diatur agar kemudian ada ujian nasional susulan. Sedangkan asesmen nasional ini ibarat populasi, ibarat penelitian, itu populasinya ya tentu semua peserta didik yang ada di kelas 5, yang ada di kelas 8, yang ada di kelas 11, tetapi tidak semua populasi diambil. Sehingga kemudian diambillah sampel yang mewakili populasi. Jadi keputusan kalau ujian nasional itu diberlakukan pada setiap individu peserta didik, lulus dan tidak lulus, atau katakanlah misalnya mereka dianggap sudah mencapai standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk setiap mata pelajarannya itu, tetapi tapi asesmen nasional yang berupa AKM ini itu tidak berlaku, keputusannya itu tidak berlaku untuk individu. Karena individu kan ada yang ikut sebagai sampel, ada juga yang tidak ikut, kan gitu. Sehingga ini simpulan yang diberlakukan pada sampel saja. Artinya sampel itu artinya tidak, maksud saya adalah tidak didasarkan, ya, simpulannya itu didasarkan atas sampel, bukan semua individu. Sehingga kemudian masukan yang berupa balikan atau cara bagaimana meningkatkan strategi belajar dan strategi mengajar guru itu diberlakukan secara keseluruhan populasi karena sampelnya itu mewakili populasi. Jadi populasinya kan bisa juga populasi satuan pendidikan. Jadi yang diberlakukan untuk satuan pendidikan. Populasi itu bisa juga sekolah dalam wilayah tertentu. Tapi bisa juga populasinya itu nasional, jadi berlaku secara nasional. Ini nggak tahu nanti bagaimana hasil analisisnya. Jadi bisa juga masukan yang berlaku untuk satu satuan pendidikan bisa beda dengan satuan pendidikan lainnya. Bisa juga beda dengan wilayah lainnya, tapi bisa juga dianggap sama yang kemudian diberlakukan secara nasional karena sifatnya seperti penelitian, ya. Sehingga oleh karena itu ini betul-betul saya tidak tahu mengenai bagaimana
cara menganalisis untuk kemudian disampaikan. Ya mudah-mudahan sebelum mereka itu naik kelas pada pertengahan tahun 2022, hasil analisis itu tadi sudah bisa diberikan sehingga kemudian betul-betul bermanfaat untuk kepentingan perbaikan mutu pendidikan di Indonesia melalui perbaikan strategi belajar dan perbaikan strategi mengajar para pendidik. Itu Mas Salim. Baik, baik. Terima kasih banyak Prof. Ali atas sharingnya pada hari ini dan insya Allah sangat bermanfaat sekali ya. Pengetahuan baru, terutama bagi kaum milenial yang dulunya momok sekali dengan UN dan sekarang insya Allah ada perubahan dan kita tunggu perubahan tersebut. Terima kasih banyak Prof. Ali. Sama-sama. Baik, demikian pemirsa UMK Talks Academy dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bersama kami menyaksikan perbincangan pada hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di topik-topik dan di episode-episode yang berikutnya. Gitu. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Nasrul minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Salim.